Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12B dan perkenalkan nama saya Reva Lukia Zahra. Saya Mirna Sani Mutialikia. Saya Fitriani. Saya Dewi Sofitri. Saya Firgian Juliani. Saya Dima Yalita. Saya Putri Juniati. Kami di sini akan menjelaskan tentang peraturan wasit dalam permainan bola basket. Tugas wasit bola basket. Wasit utama referee. Pertama, mengawali pemanasan yang dilakukan oleh kedua tim sebelum pertandingan dimulai. Yang kedua, memeriksa semua perlengkapan pertandingan mulai dari lantai, bola, ring, hingga papan skor dan yang lain sebagainya. Memeriksa daftar nama pemain kedua tim serta memastikan kedua tim yang akan bertanding apakah sudah mengenakan seragam yang sesuai aturan kompetisi atau liga. Yang keempat, memulai pertandingan dengan melakukan tip off di tengah lapangan. Kelima, memastikan bahwa permainan berjalan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku, bertanggung jawab memberikan penilaian dan memberikan tanda jika terjadinya pelanggaran. Yang keenam, setiap ada pelanggaran, wasit utama memastikan bahwa itu sudah dalam pengetahuan wasit pencatat, yaitu scorer. 7. Memastikan keamanan semua pemain dan berhak mengambil tindakan atas alasan disiplin jika ada pemain, pelatih, atau orang lain yang melakukan perilaku tidak pantas. Terakhir, tanggung jawab wasit berakhir segera setelah pertandingan selesai tanpa adanya kontroversi atau saat dia meninggalkan lapangan. Wasit yang kedua, yang pertama itu mencatat pelanggaran dan akan memberitahukannya kepada wasit pertama jika seorang pemain sudah melakukan pelanggaran 3 kali berturut-turut. Yang kedua, melakukan pengawasan terhadap anggota tim selama pertandingan berlangsung, meliputi pemain, posisi pemain, cadangan, staf, pelatih, dan yang lainnya. Yang ketiga, menjaga agar pertandingan berjalan lancar dan kondusif. Yang keempat, menghitung dan memastikan kuota time out masing-masing tim. Yang kelima, mengawasi jumlah pergantian pemain yang dilakukan oleh masing-masing tim. Yang keenam, membantu wasit pertama dalam menentukan pelanggaran atau tindaknya sebuah kejadian. Yang ketujuh, jika kondisi lapangan basah atau licin, wasit kedua berhak menentukan perlu tidaknya tim teknis mengeringkan lapangan. Wasit pencatat scorer. Tugas dan wewenang wasit pencatat disebut juga dengan wasit ketiga. Sejatinya hanya sebatas scoring saja, yakni meliputi pencatatan skor dan shot call. Dasar-dasar permainan bola basket. Tujuan wasit menerapkan aturan permainan, menjaga jalannya pertandingan dengan adil, dan memastikan keselamatan semua pemain. Keputusan wasit. Keputusan wasit adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat selama pertandingan berlangsung. Isyarat tangan. Wasit menggunakan berbagai isyarat tangan dan menginformasikan pelanggaran, jumlah pelemparan bebas dan kondisi permainan lainnya. Perlengkapan wasit. Ada peluit, jam tangan, kartu merah dan kuning, pensil atau pena, dan buku catatan. Pelanggaran umum dalam bola basket. Pertama, ada personal foul, pelanggaran fisik terhadap pemain lawan seperti mendorong, menarik, atau menghalangi secara ilegal. Kedua, ada technical foul, pelanggaran yang tidak melibatkan kontak fisik seperti protes berlebihan kepada wasit atau tindakan tidak suportif lainnya. Ketiga, ada traveling, mengambil langkah lebih dari satu tanpa menggiring bola. Keempat, ada double dribbling, menggiring bola, menghentikan, lalu menggiring kembali dengan kedua tangan. Kelima, ada charging, menabrak pemain bertahan yang sudah memiliki posisi. Keenam, ada blocking, yaitu menghalangi secara ilegal pergerakan pemain lawan yang sedang menyerang. Setiap tiupan peluit memiliki arti yang berbeda dan penting untuk dipahami oleh pemain, pelatih, dan penonton. Beberapa tanda peluit umum dalam bola basket. Yang pertama, pelanggaran atau tiupan peluit keras menandakan pelanggaran yang jelas dan menghentikan permainan. Wasit biasanya akan menunjukkan pemain yang melakukan pelanggaran. Yang kedua, tiupan peluit pendek kadang digunakan untuk pelanggaran yang lebih ringan atau untuk peringatan. Yang ketiga, pelanggaran teknis. Yang kelima, tiupan peluit keras
atau menandakan pelanggaran teknik yang dilakukan oleh pemain, pelatih, atau staf tim. Biasanya diikuti dengan hukuman lemparan bebas. Yang kelanjutannya itu waktu habis. Tiupan peluit panjang menandakan waktu istirahat yang dimiliki oleh salah satu tim. Mulai kembali bermain. Tiupan peluit pendek menandai dimulainya kembali permainan setelah waktu istirahat atau setelah pelanggaran. Contohnya istirahat wasit saat meniup peluit. Pelanggaran, wasit meniup peluit sampai mengangkat tangan kanan dengan telapak terbuka. Habis itu melanggarkan teknik. Wasit meniup peluit sambil menunjukkan ke arah pelanggar. Kelanjutannya, waktu habis. Wasit meniup peluit panjang sambil membentuk huruf T dengan kedua tangan. Penting untuk diingat. Konteks. Arti tiupan peluit bisa berbeda tergantung pada situasi dalam permainan. Isyarat lain selain tiupan peluit, wasit juga menggunakan gerakan tangan dan tubuh yang memberikan sinyal kepada pemain. Mengapa permainan tanda peluit penting? Itu adalah memudahkan permainan dengan memain arti setiap tiupan peluit. Penonton dapat lebih menikmati permainan dan memahami keputusan wasit. Peningkatan fair Pemainan dan pelatih yang memahami aturan akan lebih menghormati keputusan wasit dan menghindari pelanggaran.